I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Sari Putri dengan NIM 2102060011 dari kelas MPI 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan perencanaan pendidikan, dimulai dari pengertian perencanaan pendidikan, sejarah perencanaan pendidikan, masalah dan tantangan pendidikan, fungsi perencanaan pendidikan, teori-teori perencanaan pendidikan, dan yang terakhir prinsip-prinsip perencanaan pendidikan dalam Islam. Nah, materi pertama mengenai pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan adalah sesuatu yang penting sebelum melakukan sesuatu yang lain, sedangkan perencanaan pendidikan adalah usaha melihat masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan, prioritas biopendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Nah, terdapat unsur-unsur perencanaan pendidikan. Yang pertama ada unsur kuantitatif, yang kedua ada unsur kualitatif, yang ketiga ada unsur referensi, dan yang keempat ada unsur efisiensi. Nah, ada juga prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Yang pertama ada perencanaan itu fleksibel, yang kedua ada perencanaan itu objektif rasional, yang ketiga ada perencanaan itu disusun dengan data, yang keempat ada perencanaan itu mengendalikan kekuatan sendiri tidak berdasarkan pada kekuatan orang lain, dan yang kelima itu perencanaan itu komprehensif. Materi kedua ada sejarah perencanaan pendidikan. Asal-usul perencanaan pendidikan dimulai dari zaman kuno, di mana pada masa itu para ahli filsafat dan ahli pendidikan sudah memiliki gagasan tentang perencanaan pendidikan yang bersifat spekulatif seperti yang dikemukakan Xenophon dalam konstitusi Lacedaemonian, yang menunjukkan kepada orang-orang Athena bahwa bangsa Sparta pada 2500 tahun yang lalu telah merencanakan pendidikannya untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi mereka. Perencanaan pendidikan pada awal dan masa Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1923 di Uni Soviet atau Rusia sekarang. Ditemukannya dokumen rencana 5 tahun pertama, yaitu suatu konsep yang rasional sebagai suatu pendekatan ilmiah untuk menanggulangi masalah dengan menetapkan tujuan, memilih alternatif dengan maksud mengkoordinasikan pembangunan pendidikan dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia baru mulai pada tahun 1967, di mana seorang ahli perencanaan ekonomi berkebangsaan Belanda yang bernama Prof. Dr. Tinbergen pernah datang ke Indonesia untuk memberikan semangat kepada para pejabat pendidikan agar mulai belajar teknik-teknik perencanaan secara sistematis. Pada akhir tahun 1968 di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat pusat, unit yang menangani perencanaan yaitu Badan Pengembangan Pendidikan atau BPP, sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten kota belum ada. Materi selanjutnya ada masalah dan tantangan pendidikan. Yang pertama, masalah. Di antara masalah yang menjadi kendala tersendiri dalam mencapai tujuan pendidikan dalam proses perencanaan pendidikan adalah rendahnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, dan rendahnya relevansi pendidikan. Yang kedua ada tantangan. Yang pertama, perubahan kurikulum yang begitu cepat. Yang kedua, tuntutan penggunaan teknologi yang tinggi dalam pendidikan. Yang ketiga, kesulitan untuk mempraktekkan ilmu-ilmu dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat, perhatian terhadap perlindungan HAM di dalam UU Pendidikan Nasional, istilah HAM sudah dikenal. Yang kelima,
masih ada upaya mencari keuntungan melalui pendidikan. Dan yang terakhir, fasilitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan yang terbatas. Materi keempat ada fungsi perencanaan pendidikan. Ada beberapa fungsi perencanaan pendidikan, diantaranya 1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan. 2. Sebagai sarana pengendali pelaksanaan pembangunan pendidikan. 3. Sebagai alat untuk menjamin mutu pembangunan pendidikan. Yang keempat ada sebagai sarana pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima ada sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Yang keenam ada sebagai sarana untuk memperjelas visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan. Dan yang terakhir ada sebagai alat yang logis dan sistematis untuk mengubah sistem pendidikan menjadi lebih baik. Materi kelima ada teori-teori perencanaan pendidikan. Di sini ada 5 teori. Yang pertama ada teori sinopsis. Teori sinopsis merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen dalam mencapai tujuan yang sama yang disebut visi, serta dengan tindakan yang sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada teori inkremental. Menurut teori ini, dalam perencanaan pendidikan harus berhati-hati, menekankan kepada kemampuan lembaga dan performance personal yang ada dalam suatu lembaga pendidikan untuk merencanakan pendidikan. Yang ketiga ada teori transitif. Menurut teori ini, perencanaan pendidikan dilakukan dalam pertemuan antara individu dalam suatu lembaga pendidikan untuk saling mengkomunikasikan ide-ide masing-masing. Dan yang keempat ada teori advokasi. Menurut teori ini, setiap lembaga pendidikan memiliki persamaan antara yang satu dengan yang lain dengan mengabaikan perbedaan yang ada, baik lingkungan maupun daerah. Dan teori yang terakhir, teori sitar. Teori ini merupakan gabungan keempat teori yang sudah dijelaskan. Dengan penggabungan teori tersebut diharapkan saling melengkapi kekurangan masing-masing teori dan menghasilkan sinergi teori yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun suatu perencanaan dengan meminimalisir kekurangan dan kelemahan masing-masing teori. Materi terakhir ada prinsip-prinsip perencanaan dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada prinsip ikhlas. Seorang pendidik adalah penanggung jawab dan pemegang amanah bagi peserta didik. Seorang pendidik harus ikhlas dalam menjalankan amanah yang diberikannya. Yang kedua ada prinsip kreatif dan inovatif. Proses pendidikan harus menghadiri seseorang pendidik yang kreatif dan inovatif agar proses pembelajaran dapat berjalan menyenangkan dan tidak membosankan. Oleh karena itu, dituntut kesungguhan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Yang ketiga ada prinsip efisien. Sebuah perencanaan pendidikan yang membutuhkan biaya yang besar, tentunya dalam penggunaan anggaran sangat dituntut untuk memberikan efisien yang tinggi agar anggaran dapat dipergunakan secara tepat tanpa adanya pengeluaran biaya yang sia-sia. Yang keempat ada prinsip berkelanjutan. Sebuah amalan yang paling disukai adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun secara kualitas tidak banyak. Hal ini adalah batas minimal. Dan yang terakhir ada prinsip penanggung jawab menyeluruh dunia dan akhirat. Secara pribadi dan berkelompok di dunia, semasa kehadiran manusia di dunia, penyimpangan yang dilakukan seorang akan berimbas pada dirinya dan lembaga pendidik yang menenguninya. Secara pribadi di akhirat terhitung sejak seorang anak manusia mencapai umur yang balik, maka segala amalan perbuatannya di dunia menjadi tanggung jawabnya sendiri di akhirat kelak. Nah, itulah materi mengenai perencanaan pendidikan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.